Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Sulistya Widowati dan saya Agustina Maulidiani dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring Lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Setelah dipastikan mendapat rekomendasi dan dukungan dari sejumlah partai politik untuk berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur tahun 2020 mendatang, maka selanjutnya bakal pasangan calon atau Bapaslon Gubernur Kalimantan Tengah Ben Ibrahim Ujang Iskandar akhirnya mendaftar di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu 5 September 2020. Bakal pasangan calon atau Bapaslon Gubernur Ben Brahim dan Wakil Gubernur Ujang Iskandar setelah mendapat rekomendasi atau B1 KWK dari partai pengusung yaitu Partai Demokrat dan Partai Gerindra, maka selanjutnya mendaftar ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk keikutsertaannya dalam pemilihan gubernur tahun 2020. Bapaslon Ben Ujang merupakan putra terbaik daerah yang memiliki sederetan pengalaman dan memiliki sederetan pendidikan yang mumpuni. Selain diusung oleh Partai Demokrat dan Gerindra, Bapaslon Ben Ujang juga diusung oleh Partai Hanura serta didukung pula oleh Partai PKPI Kalteng. Saat mendatangi kantor KPU Provinsi, hal menarik yang ditunjukkan oleh Bapaslon Ben Ujang yaitu dengan menaiki becak kayu, serta didampingi pula oleh sejumlah petinggi partai pengusung dan pendukung serta tim pemenangan. Setiba di kantor KPU Kalteng, Bapaslon sesaat sebelum memasuki halaman kantor KPU Kalteng tetap menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19, yakni melalui bilik disinfektan serta mencuci tangan yang tersedia di bagian depan halaman KPU Provinsi. Pelaksanaan pendaftaran tetap menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19, di mana baik itu Bapaslon, petinggi partai maupun peserta termasuk awak media, wajib menggunakan masker. Selama pelaksanaan kegiatan pendaftaran berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat pengawalan ketat oleh jajaran kepolisian daerah Polda Kalteng. Setelah itu, Bapaslon Ben Ujang saat memasuki halaman kantor KPU Kalteng disambut oleh Komisioner KPU Kalteng. Selanjutnya juga, Bapaslon Ben Ujang kemudian memasuki aula pertemuan kantor KPU Kalteng untuk mengembalikan sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran keikutsertaan sebagai peserta dalam pemilihan gubernur yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Seusai pertemuan, Bapaslon Ben Ujang juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. Di mana dalam keterangan persnya, bakal calon gubernur Ben Brahim S. Bahat menyampaikan bahwa dirinya bersama bakal calon wakil gubernur Ujang Iskandar telah mendaftar di KPU Provinsi sebagai Bapaslon pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, salam, om, tapi selamat lingkungan latai seperti budaya. Pertama-tama yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan juga yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran yang saya cintai dan saya banggakan Bapak bakal calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar SPPDI
yang saya cintai Bapak Ibu, dan tentu yang saya cintai selalu istri saya, yaitu Ibu Ali Gahdi Lembahan, secara hukum, yang juga anggota DPR Republik Indonesia Komisi 3 yang hadir bersama-sama. Dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan Ketua Partai Demokrat yang hadir pada saat ini, mewakili yaitu Wakil Ketua Bapak Hadir Kaligan beserta Sekretaris yaitu Bapak Junaidu, dan yang kami cintai dan kami banggakan tentu Ketua Partai Gerindra beserta jajaran Bapak Iwan Kurniawan, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Partai Hanura yaitu Pak Heriadi yang hadir pada saat ini beserta Sekretaris dan jajaran, dan sudah tentu pada saat ini juga yang ada di dunia nasional yang menyampaikan hormat kami, bangga kami pada Bapak Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh jajaran Partai Demokrat DPP dan seluruh keluarga besar Partai Demokrat yang ada di Kalimantan Tengah yang kami cintai dan yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan seluruh jajaran dan seluruh jajaran Partai Gerindra seprovinsi Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Dan tentu yang kami cintai Ketua Umum Partai Hanura beserta jajaran dan seluruh jajaran Partai Hanura di Provinsi Kalimantan Tengah yang kami cintai dan banggakan. Dan pada saat ini yang kami cintai dan kami banggakan Ketua DPD Partai PKB di kebetulan saya akan tunjuk hadir beserta sekretaris dan tentu menghormati Ketua Umum beserta jajaran dan seluruh keluarga besar Partai PKB di Kalimantan Tengah yang saya cintai dan banggakan, dan seluruh media cetak elektronik yang hadir pada saat ini yang kami banggakan dan kami cintai. Dan saya menyapa seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita di Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini, sore hari ini, kami telah melakukan dan menyelesaikan yaitu pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar dan semuanya dengan tertib. Dan tentu saya atas nama kami berdua menyampaikan terima kasih dan bangga kami kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran panitia dan juga kepada Bapak Ketua Bawaslu beserta jajaran yang begitu luar biasa memproses pendaftaran ini. Kami disambut dengan humanis
penuh kekeluargaan, luar biasa. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan saya yakin dan percaya, saya melihat pancaran mata Bapak Ketua KPU beserta jajaran, Bapak Ketua Bawaslu beserta jajaran, mereka akan melaksanakan pemilu kada ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan jujur. Pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Tengah ini termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penuh kegembiraan dan kita harus berpegang dengan falsafah rumah bertahan. Kita pelihara kerukunan di Kalimantan Tengah ini. Kita ikat erat-erat tali silaturahim kita. Kembali lagi, kita kawal pemilu kada ini. Mari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah lagi kita kawal pemilu kada ini agar berjalan dengan lancar, dengan baik dan rukun, damai, dan kita harapkan akan terpilih pemimpin yang nantinya bisa membawa Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang sukses, di provinsi yang rakyatnya rukun, damai, dan provinsi yang maju, rakyatnya sejahtera. Menjaga, mentaati protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa agar COVID-19 cepat berlalu dari bangsa yang kita cintai ini dan juga dari bangsa-bangsa di dunia. Ini yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon izin ditambahkan oleh Bapak calon wakil gubernur untuk menyampaikan beberapa hal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, di sisi lain, bakal calon wakil gubernur Kalteng, Ujang Iskandar turut menyampaikan keinginan mereka untuk membawa perubahan di wilayah Kalimantan Tengah menuju ke arah perubahan dan kemajuan yang lebih baik lagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang kita banggakan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran panitia, dan yang saya banggakan Bapak Insinyur Ben Brahim SPH. Beliau adalah bakal calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berpasangan dengan saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Ari Ekami SPH, sarjana hukum. Istri tercinta bersama belakang saya, Ibu Haja Yustina Ismiati, sarjana hukum. Rekan-rekan dari media elektronik, cetak. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, di belakang saya ada Bapak Haji Iwan Kurniawan, sarjana hukum, Ketua DPD Partai Gerindra beserta sekretaris dan seluruh jajaran. Sebelah kanan kita ada Sekwil, sekretaris wilayah Partai Demokrat. Kemudian Bapak Haji Junaidi. Di sebelah kanan beliau ada Bapak Nasir, wakil ketua DPD. Dan salam dari ketua DPD Partai Demokrat, Bapak Haji Nadasa. Beliau masih berhalangan hadir pada kesempatan ini. Kemudian
ada Pak Ergan, Ketua DPD PKPI, beserta sekretaris, kemudian ada Pak Haryadi, di belakang beserta sekretaris, beliau adalah Ketua dan Sekretaris Partai Hanura. Hadirin sekalian yang berbahagia, rekan-rekan wartawan yang media cetak elektronik yang berbahagia, saya ingin curhat sedikit bahwa demi Kalimantan Tengah, ya, demi Kalimantan Tengah, maka kami berdua ini bersepakat. Kami berdua ini bersepakat untuk maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pasangan ini adalah pasangan yang komplit. Pasangan yang komplit artinya apa? Beliau di birokrasi 10 tahun. Pernah jadi kepala dinas PU Kapuas, kepala dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. Kesuksesan Pak Tersna Prode dengan Pak Dira itu tidak terlepas dari tangan beliau yang membangun Kalimantan Tengah khususnya infrastruktur daerah. Masyarakat Kalimantan Tengah juga merasakan itu. Nah, inilah keunggulan beliau. Beliau ini sarjana insinyur teknik sipil. Bersama-sama kami berdua tentu tidak bisa sendirian. Ini ada partai politik dan pengusung kami, ditambah lagi SKPD nantinya kalau kami sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami nanti secara berkala meminta masukan dari tokoh masyarakat, dari para pakar, para ahli, bagaimana kita membangun Kalimantan Tengah. Yang jelas titik temu kami nanti, beliau dari timur kemudian ke tengah, saya dari barat ketemu di titik tengah. Insya Allah kami berdua akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa membedakan antara suku, agama, dan lain sebagainya. Kita satu, yaitu masyarakat Kalimantan Tengah. Itu janji kami, dan kami akan membangun, akan melayani seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah ini sehingga Kalimantan Tengah ini menjadi provinsi yang maju, yang aman, damai, kemudian masyarakatnya sejahtera. Demikian yang bisa saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Insinyur Ben Brahim. Sambung Ujang menambahkan, ke depan jika memang nantinya diamanahkan untuk menahkodai pemerintahan di Kalimantan Tengah, maka pihaknya pun akan selalu mendengarkan segala masukan, baik itu dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, termasuk pula tokoh akademisi ataupun para pakarnya. Hal ini dimaksudkan agar semua pembangunan dapat benar-benar terencana dengan baik dan semua semata-mata hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Adit dan Yundi, Kalteng News TV melaporkan.